Aturan nomor satu hidup gue di dunia ini, itu selalu serang. Nah, banyak yang salah. Ibarat olahraga ya, mau main bola, main basket. Itu kita selalu diajarin menyerang dan bertahan. Hidup ini gak suka sama orang yang defensif. Ini rahasia dari hidup yang gue belajar ya, saat gue masih kecil. Hari ini nih, ya, walaupun gue belum punya duit, apa aksi yang bisa gue lakukan? Gue mau nyerang. Gue gak pengen bertahan. Ketika gue punya uang gue gimana caranya kerja? Gue nyerang ya. Bertahan itu belakangan ya, gue gak peduli tentang bertahan. Hidup itu, aturan nomor satu gue adalah nyerang. Lu harus selalu lakukan ketika ada ide yang ada di otak lu. Contoh, seperti sekarang ketika ada inspirasi. Kita manusia itu berbeda ya. Jangan kira kita manusia seperti robot. Kita bisa selalu tiap hari ya, yang kita lakukan itu sama. Manusia itu ada titik ketika kalian lagi diam, lagi berpikir, lagi OTW gue datang ke kantor, itu ada ide ya. Ada inspirasi gue sebutnya. Kita tuh seperti singa, ketika kita lihat itu ada mangsa itu, ayo kita hantam gitu. Ya. Gue tuh ketika ngeliat opportunity ya. Kenapa banyak yang lihat, oke, gue bisa dapat momen ini, gue bisa dapat momen itu. Dia itu orangnya 1 dari 1 miliar karena dia momennya pas. Bukan momennya pas doang. Gue itu ketika gue lihat ada peluang, gue hantam langsung. Gue gak ragu, gue gak takut, gue gak pernah defensif, gue gak pernah bertahan. Gue gak pernah takut uang gue hilang semua. Ketika gue yakin ini, gue hantam. Gue gak pernah mikir kalau gue hantam ini, kalau gue gagal nanti gimana nih. Gue mikirnya kalau gue hantam ini, kalau berhasil gimana. Apapun caranya, gimana pun caranya, sesulit apapun caranya, itu pasti gue hantam. Yang penting gue menang. Karena pada akhirnya mereka yang berhasil dikenang sama sejarah, orang-orang yang berhasil jadi orang-orang hebat, itu mereka orang yang berani bermimpi ya, dan berani beraksi juga. Lu jangan cuma mau jadi penonton ya, lu cuma ibaratnya duduk gitu loh. Di saat tim lu main basket, lu cuma tim hore. Di saat orang-orang pada menang, lu cuma nonton sebagai orang pecundang. Lu gak pernah aksi, lu cuma duduk gitu. Dan lu berharap kok hidup gua gak bisa seperti mereka, ya gak bisa seperti itu. Dunia itu gak pernah menghargai orang yang gak ngambil aksi. Dunia itu gak pernah menghargai orang yang cuma duduk jadi penonton, jadi supporter bola. Banyak yang gak berani aksi karena mereka takut ya. Gua kasih tahu, ketakutan itu gak pernah real. Ketakutan itu adalah pembunuh dari otak. Ketika lu takut, itu otak lu udah mati di situ. Dunia ini memang dulu diciptakan untuk orang yang pesimis. Ketika ada semak-semak di situ, orang yang pesimis itu selalu di reward. Artinya apa? Ketika ada semak-semak, kalau lu mikir, oke, itu ada macan di situ, lu kemungkinan hidup lu lebih banyak. Ya. Sedangkan ada semak-semak, dia mikir, oh ini ada kelinci nih, bisa gue makan. Ketika dia buka zaman dulu ada macan, dia mati. Manusia itu ya, secara antropologi, itu didesain untuk jadi seorang pesimis. Tapi kita hidup di dunia yang udah nggak ada singa nggak ada macan gitu di semak-semak. Pesimisme tuh gak pernah di reward. Lu harus jadi orang yang selalu berani untuk nyerang ya. Gue gak peduli, selama gue belum mati secara fisik ya, fisik gue ini belum mati, belum masuk kuburan, gue akan serang terus hidup. Gue gak akan pernah takut sama siapapun, dan gue akan selalu coba untuk menang. Hidup ini gak pernah ngehargain mereka yang paling pintar. Banyak orang pintar yang mati miskin. Tapi hidup ini hargain orang yang berani. Ini satu lagi yang gue belajar ya. Waktu itu tidak pernah berpihak sama mereka yang ragu. Waktu itu selalu memihak ke mereka yang berani untuk bertindak. Lu coba belajar untuk bikin diri lu pede. Ketika lu mulai ambil langkah-langkah kecil, lu dapatkan uang-uang kecil pertama, lu jadi makin pede ya. Ketika lu lakukan apapun skill lu, apapun craft yang lu tekuni, itu lu bikin diri lu jadi pede sedikit demi sedikit. Lu buktiin diri lu sendiri bahwa lu lebih besar dibanding ketakutan yang lu selama ini kira. Kebanyakan orang gak pernah sukses sampai waktu tua, kenapa? Mereka selalu nunggu, oke, gue nunggu momen yang tepat, gue nunggu waktu yang tepat. Akhirnya apa? Gak pernah berinvestasi, selalu skeptis, makanya mereka gak pernah mencapai kesuksesan. Mereka semua gue ajarin Bitcoin 2022, harganya masih 16.000. Apa yang mereka pikir? Oh, skeptis, ini adalah scam, ini adalah coin scam. Mereka gak mau belajar, mereka sombong, mereka arogan, dan mereka pemalas. Ah, males lah investasi, besok aja investasi. Banyak di sini yang nonton borong Bitcoin gue dari tahun berapa? Dari episode pertama. Tapi apakah hidupnya berubah? Sekarang 2025 udah mau selesai nih. Belum tentu berubah. Orang-orang begini ya, ini mereka yang sebenarnya dalam hatinya penuh dengan iri dan dengki dan paling pengen sukses. Tapi coba deh lu tanyain ke orang-orang ini, kenapa lu gak mulai hari ini? Mereka pasti punya 1001 alasan, ya kan? Oh, gak punya modal untuk mulai investasi. Kalau dikasih modal pun mereka akan alasan lagi. Oh, gak tahu belajarnya di mana. Ada tempat untuk belajar. Mereka gak mau investasi layar ke atas. Mereka sombong. Bisa dapat secara gratis. Itu pun ketika udah mau belajar ditunda. Nanti aja belajarnya. Atau mereka bilang, oh belum siap, gak ada waktunya untuk belajar. Mereka ini selalu punya 1001 alasan untuk jadi seorang pecundang. Lu harus tahu, gak ada yang peduli sama diri lu sendiri, kecuali diri lu sendiri. Ya. Mungkin lu bisa bilang orang tua lu itu sayang sama lu. Tapi mereka gak akan nyeret lu untuk kerja. Mereka gak akan pernah nyeret lu untuk ngambil aksi terhadap diri lu sendiri. Mereka gak akan tiba-tiba hadiahin lu pakai supercar McLaren gitu. Mereka gak ada, hidup ini gak pernah ngasih lu begitu aja. Hidup ini gak pernah ngasih gua apapun. Dan gua gak pernah berharap, oh hidup lu hutangnya sama gua ini ya, karena gua udah kerja begini lu kasih gua. Gak ada. Hanya diri lu sendiri yang bisa ngubah nasib lu. Bukan orang tua lu, bukan pemerintahan, bukan orang lain. Jadi stop untuk salahin orang lain. Lu gak akan dapetin apapun di hidup lu kalau lu gak berani ambil aksi di diri lu sendiri. Jawaban dari semua di hidup itu adalah berani untuk ambil aksi. Ya, lu mau sukses, ini gua kasih rumusnya. Ya, rumus dari sukses. Banyak yang nanya, rahasia sukses itu apa? Gue kasih rumusnya di sini. Sukses
sama dengan analisa dikali dengan aksi. Banyak yang stop di bagian analisa, bahkan banyak yang nggak bisa di bagian analisa. Nah, tapi semuanya berhenti di bagian aksi. Ketika mereka punya sebuah ide, sebuah inspirasi, itu nggak pernah jadi aksi. Ketika mereka mau lakukan ini, nggak pernah jadi aksi. Gue udah sering gitu kasih contoh, ya, analisa.